Bab 1471. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa seorang Marsekal Agung yang jatuh begitu tidak sopan kepada Tim Gun yang terkenal? Tim Gun, bagaimanapun, tidak mengeluh. Dia bahkan tidak berani menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan. Zeke Williams memainkan peran besar dalam membantu tim mencapai tingkat kesuksesan itu. Saat itu, Zeke telah mengalahkan 9 negara dalam pertempuran dan memberi perusahaan rahasia hak untuk bersaing secara adil dengan negara lain. Itu mendorong ekonomi rahasia yang telah terbengkalai selama beberapa dekade. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Zeke adalah penyelamat ekonomi rahasia. Zeke mempercayai tim, jadi dia menjamin yang terakhir dan membantunya menjadi kepala Kementerian Keuangan. Beberapa tahun pertama berjalan dengan lancar, dan ekonomi rahasia meningkat secara eksponensial. Namun, ekonomi negara itu telah mengalami kemacetan, dan perkembangannya melambat hingga berhenti. Zeke menyalahkan semuanya pada tim, yang menjadi alasan dia bersikap kasar kepada tim. Tim menjawab, "Oke, kita akan langsung ke bisnis. Mes Hinton, saya ingin bekerja sama dengan Anda atas nama rahasia." Lacey bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tolong jelaskan itu, Tuan." Gun. Tim menjawab, "Saya kira Mes Hinton mendengar berita tentang bagaimana seorang pedagang misterius dari rahasia membeli kapal induk yang ditinggalkan dari negara asing." Lacey mengangguk. "Ya, benar. Rumor mengatakan bahwa pedagang misterius itu ingin mengubahnya menjadi restoran mewah." Tim menggelengkan kepalanya. "Yang terakhir itu tidak benar. Pedagang misterius itu sebenarnya membeli kapal induk atas nama pemerintah rahasia." "Hah? Mengapa rahasia membeli kapal induk yang ditinggalkan?" tanya Lacey dengan bingung. Tim menjawab, "Kita hidup di dunia di mana negara dengan kapal induk terbaik dapat mendominasi lautan. Sayangnya, teknologi angkatan laut yang dimiliki rahasia terbatas, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk membuatnya sendiri. Dengan demikian, negara kita telah berjuang untuk menjaga laut kita tetap aman, dengan negara-negara lain menindas kita. Itulah sebabnya rahasia membeli kapal induk yang ditinggalkan. Kami berharap untuk mempelajari dasar-dasar membangun satu dengan memeriksa reruntuhan itu. Setelah itu, kami akan membuatnya milik kita sendiri." Lacey mengangguk. "Apa hubungannya dengan Linton Group?" Tim berkata, "Mereplikasi kapal induk bukanlah hal yang mudah, dan pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri, jadi kami membutuhkan bantuan dari perusahaan lokal. Oleh karena itu, kami ingin mengalihdayakan semuanya, kecuali rekayasa kapal induk, ke Linton Group. Proyek ini akan menentukan kekuatan negara dan peringkat globalnya, jadi saya berdoa agar Mes Hinton menerima tawaran kami." Apa? Lacey, Dawn, dan yang lainnya menganga. Membangun kapal induk untuk rahasia. Bahkan tanpa keuntungan besar dan kuat yang menyertainya, prestasi saja akan mengubah Linton Group menjadi salah satu perusahaan top di negara ini. Selain itu, rahasia akan berhutang budi kepada Linton Group karena telah melakukan kebaikan besar bagi negara dan melindungi perusahaan di masa depan. Tidak ada yang berani main-main dengan Linton Group setelah itu. Ini sama sekali bukan permintaan untuk kolaborasi. Itu pada dasarnya adalah hadiah besar yang dibungkus dengan pita emas. Ini juga menjelaskan mengapa Manny dan yang lainnya sangat ingin berkolaborasi dengan Linton Group. Mereka mengincar proyek ini. Linton Group tidak memiliki sumber daya untuk menyelesaikan proyek sebesar itu, yang berarti harus mengalihdayakan beberapa bagian proyek ke perusahaan lain. Bahkan tanpa berusaha keras, Manny dan yang lainnya masih bisa mendapat untung besar dari bagian-bagian itu. Tapi ada satu hal yang membuat Lacey bingung. Negara ini memiliki banyak perusahaan lain dengan sumber daya yang lebih baik yang lebih cocok untuk proyek seperti itu. Jadi mengapa tim memilih untuk bekerja dengan Linton Group ketika tidak mungkin bagi kami untuk menangani proyek sebesar ini? Tidak ada pertanyaan tentang itu. Zeke pasti berada di balik ini. Bab 1472. Lacey menoleh ke Zeke dan bertanya, "Zeke, apakah itu perbuatanmu?" Jawab Zeke, "Sejujurnya, Lacey, saya yang mengusulkan rencana untuk mereplikasi sebuah kapal induk. Saya juga memantau semuanya mulai dari pembelian puing-puing, pengangkutannya, dan proses pembangunannya kembali. Proyek ini menentukan nasib negara, jadi maafkan aku karena merahasiakannya darimu sampai sekarang." Lacey berhati-hati saat berbicara. "Sebenarnya, Zeke, saya pikir ada beberapa perusahaan luar biasa yang akan melakukan pekerjaan lebih baik daripada perusahaan kami. Kami tidak dapat mengambil risiko mempengaruhi hasil proyek ini hanya untuk keuntungan pribadi kami. Ini terlalu penting untuk rahasia, dan kami harus memilih yang terbaik. Kandidat untuk itu, perusahaan kami agak
Terlalu lemah. Zeke meyakinkannya, sebenarnya, tidak ada kandidat yang lebih baik untuk proyek ini. Perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek ini harus setia kepada negara. Lagi pula, semuanya sangat rahasia. Saya percaya Linton Group adalah perusahaan paling setia di dunia. Negara. Lacey memikirkannya sejenak sebelum dia mengangguk. Anda benar tentang itu. Oke, kalau begitu sudah beres. Tuan Gun, kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Tim tersenyum. Seperti kita. Dawn menoleh ke pria kekar dan membual, siapa bilang Zeke tidak berguna. Dia mungkin kehilangan kemampuannya untuk bertarung, tapi dia masih menemukan cara untuk berkontribusi pada negara. Dia adalah penyelamat rahasia. Dirimu sendiri karena menghinanya. Pria kekar itu tercengang. Dia ingin bunuh diri di sana dan kemudian karena kebodohannya sendiri. Brengsek. Saya melewatkan kesempatan bagus. Jika saya tidak mengacaukan Linton Group demi Mary dan terus bekerja dengan perusahaan saya dan saya akan naik ke puncak. Tapi sekarang, Mary telah menghancurkan segalanya dan bahkan mendorong saya menuju kebangkrutan. Ini semua salahnya. Diliputi kemarahan, dia menendang Mary dan berteriak, dasar jalang. Kamu membuat irisan antara Mes Hinton dan aku. Aku akan membunuhmu. Pria kekar itu mulai meninju Mary, yang mendorong teriakan kesakitannya bergema di aula. Setelah itu, pria kekar itu bergegas ke sisi Lacey dan mencoba menenangkannya. Mes Hinton, saya maaf atas perilaku saya sebelumnya. Saya tidak manusiawi, tapi itu semua salah Mary. Dia menipu saya dengan berpikir bahwa Anda tidak terhormat. Mes Hinton, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Minta Mary mengorbankan hidupnya sebagai permintaan maaf padamu. Mary gemetar ketakutan ketika dia tahu bahwa pria kekar itu mampu membunuh. Sementara itu, tim tidak tahu apa yang terjadi antara pria kekar dan Linton Group, jadi dia menoleh ke Manny dan bertanya, Pritchett, apa yang terjadi? Manny dengan cepat menjelaskan semuanya kepada tim. Setelah mengetahui kebenarannya, tim berkeringat dingin. Bahkan saya harus waspada saat berada di sekitar Zeke Williams. Sial, aku bahkan tidak berani membela diri setelah dia memarahiku. Apa yang memberi bajingan itu hak untuk melawan Linton Group seperti itu? Tim menegur, Weller, saya sudah lama curiga bahwa Anda menyalahgunakan posisi Anda dan mengalihkan dana kamar dagang Ateville untuk keuntungan pribadi Anda. Itulah sebabnya saya meminta orang-orang saya menyelidiki Anda, dan kami mengetahui bahwa Anda tidak hanya mencuri dari organisasi, tetapi Anda juga menerima suap, menghindari pajak, dan melakukan beberapa penipuan keuangan. Hancurkan dia, nak. Para prajurit sudah berjaga-jaga di luar gedung, jadi mereka segera bergegas untuk menangkap pria kekar itu. Bab 1473. Pria kekar itu mogok di tempat. Jika dia dinyatakan bersalah atas kejahatan yang dikatakan tim, yang pertama akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dia dengan cepat memohon, Tuan Gun, tolong dengarkan saya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya akan melepaskan semua aset saya hanya untuk satu kesempatan. Namun demikian, para prajurit masih menyeretnya pergi. Ketika pria kekar itu menyadari bahwa nasibnya telah ditentukan, dia memaki Mary. Ini semua salahnya. Dia menghancurkan hidupku. Pepatah lama itu benar. Wanita benar-benar tidak lain hanyalah masalah. Pria kekar itu diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membunuh Mary jika itu adalah hal terakhir yang akan dia lakukan. Harapan terakhir yang dipendam Mary telah jatuh pada pria kekar itu. Dia hancur, sekarang dia bahkan berbalik melawannya. Dia berlutut memohon pada Lacey. Karyawan pengkhianat lainnya juga berlutut. Nona Hinton, kami salah. Mohon maafkan kami atas kesalahan kami dan beri kami satu kesempatan terakhir. Kami berjanji kami akan bekerja keras untuk perusahaan. Tidak apa-apa bahkan jika kami tidak dibayar. Zeke memandang Lacey dengan cemas, takut dia akan berubah pikiran. Namun, Lacey tetap pada pendiriannya. Linton Group akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun kapal induk. Proyek ini sangat rahasia, dan keberhasilannya, yang bergantung pada kerahasiaannya, akan menentukan nasib negara. Karena Anda semua telah mengkhianati Linton Group sebelumnya, tidak ada yang tahu apakah Anda akan mengkhianati negara juga. Jadi tolong segera pergi. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang berani menyabot proyek ini. Para karyawan pergi dengan malu-malu dengan kepala tertunduk. Sementara itu, Zeke menyeringai kagum. Gadis ini mungkin berhati lembut, tetapi dia memiliki prinsip. Dia bisa sangat tegas jika menyangkut kepentingan negara.
Tim kemudian menambahkan, Nona Hinton, karena Anda akan bertanggung jawab atas proyek ini, Anda mungkin memerlukan banyak sumber daya. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengizinkan Anda menggantikan saya sebagai Kepala Kamar Dagang Atevil sehingga Anda dapat mengalokasikan sumber daya organisasi sesukamu. Hah? Apa? Lacey terperangah. Setiap anggota Kamar Dagang Atevil adalah sosok yang kuat di negara ini, dan mereka semua memenuhi syarat untuk menjadi mentor Lacey. Lacey bahkan tidak berpikir bahwa dia cukup baik untuk menjadi mente mereka. Dan Anda ingin saya menjadi pemimpin orang-orang kuat ini. Gagasan itu terdengar keterlaluan bagi Lacey. Sebelum dia sempat menolaknya, Tim berkata, "Ya, karena Mes." Hinton tidak menolak tawaran itu, saya anggap Anda setuju saja. Oke, kalau begitu sudah diselesaikan. Mes. Hinton akan menjadi Kepala Kamar Dagang Atevil mulai hari ini dan seterusnya, dan setiap anggota harus mendengarkannya tanpa syarat. Setelah mengatakan bagiannya, Tim meninggalkan tempat itu seolah-olah dia khawatir Lacey berubah pikiran. Para anggota Kamar Dagang Atevil berkumpul untuk mengolesi Lacey. Semua orang ingin menjadi bagian dari proyek kapal induk, dan mereka bahkan bersedia melakukannya secara gratis. Alih-alih keuntungan yang akan dihasilkan dari proyek tersebut, mereka lebih tertarik pada status yang akan mereka peroleh. Itu jauh lebih berharga daripada keuntungan proyek. Lacey tidak membuang waktu dan mengumpulkan tim proyek di tempat. Dia akan mempelopori proyek itu sendiri dan berkomunikasi dengan pemerintah atas nama semua orang. Zeke tidak memperhatikan di tempat kerja, meskipun dia masih disibukkan dengan para pembunuh iblis. Para pembunuh itu mengancam nyawa tokoh-tokoh terkemuka rahasia, dan negara akan tetap dalam bahaya sampai para pembunuh iblis ditangani. Meskipun Zeke telah mencoba setiap metode yang mungkin untuk menyelidiki para pembunuh iblis, seolah-olah para pembunuh itu telah menghilang dari muka bumi. Mereka bahkan tidak bisa menemukan petunjuk tentang siapa pembunuh itu, apalagi keberadaan mereka. Bab 1474. Ares sama bermasalahnya dengan para pembunuh iblis seperti halnya Zeke. Sementara itu, di Tisleton Manor, Ares menjaga di samping Julian, dan Julian berkonflik dengan emosi lega dan tertekan. Dia merasa lega karena energi dalam diri Julian semakin kuat. Selain itu, tubuhnya juga cepat sembuh. Energi itu adalah pendahulu dari energi kelas raja. Ares sangat yakin bahwa jika dia bisa mendapatkan batu roh, itu akan memungkinkan Julian mencapai kelas raja. Kabar buruknya adalah bahwa batu roh terlalu langka, sehingga hampir mustahil untuk mendapatkannya. Satu-satunya pilihannya adalah membunuh para pembunuh iblis dan meminta pemerintah untuk memberinya batu roh. Dia telah mengirim banyak anak buahnya untuk menemukan para pembunuh itu tetapi tidak berhasil. Mereka bahkan tidak bisa melacak para pembunuh, apalagi membunuh mereka. Julian perlahan sadar. Ketika dia melihat Ares di sana, dia secara naluriah mencoba untuk bangun. "Ayah, putramu menyapamu." Ares mendorong Julian ke bawah dan berkata, "Lupakan formalitas, Julian. Hati-hati dengan lukamu." "Oke," jawab Julian. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Julian memotong untuk mengejar. "Ayah, bagaimana pencarian batu roh?" "Agak merepotkan, tapi jangan khawatir. Aku bisa menyelesaikan masalah apapun," janji Ares, yang kemudian menghela nafas. Julian bertanya, "Boleh saya tahu apa masalahnya, Ayah? Mungkin saya bisa membantu Anda menemukan solusi." Ares menceritakan semuanya. Pemimpin tertinggi mengatakan bahwa dia akan memberikan batu roh kepada mereka yang berhasil membunuh para pembunuh iblis. Namun, para pembunuh itu terlalu kabur. Mereka tidak pernah muncul sebelumnya, jadi tidak ada yang memiliki informasi tentang mereka. Bahkan nama panggilan mereka dibuat oleh orang-orang kami. Oleh karena itu, kami tidak tahu apa-apa tentang mereka, termasuk jumlah pembunuh dalam kelompok itu atau apa kemampuan mereka, apalagi nama dan penampilan fisik mereka. Setelah mendengar itu, kepala Julian tertunduk dengan kekecewaan tertulis di wajahnya. Beberapa saat kemudian, matanya berbinar ketika sebuah ide datang kepadanya. "Ayah, aku punya rencana yang mungkin berhasil." Ares tidak sabar untuk mendengarnya. "Katakan padaku." Julian menyarankan, "Ayah, apakah Anda yakin bahwa tidak ada seorang pun di rahasia yang tahu apa-apa tentang para pembunuh iblis, termasuk identitas, penampilan fisik, usia, dan kebangsaan mereka?" Ares menjawab, "Satu-satunya hal yang kami tahu adalah bahwa para pembunuh iblis berasal dari Amerika Serikat." Julian berkata, "Kalau begitu, mengapa kita tidak membuat kelompok pembunuh iblis kita sendiri?" Ares tercengang. "Apa maksudmu?" Julian tersenyum. "Sederhana.
Kami hanya akan membunuh kelompok pembunuh acak dan mengklaim bahwa mereka adalah pembunuh iblis. Lagi pula, tidak ada yang tahu seperti apa mereka sebenarnya, jadi mereka tidak akan curiga. Kata-kata itu mengejutkan Ares, dan itu mendobrak batas-batas pola pikir Ares. Ares berseru, "Nak, idemu sederhana dan kasar, tetapi itu mengilhami saya untuk membuat rencana yang sempurna." Julian tersenyum. "Saya merasa terhormat telah menginspirasi Anda, Ayah." Ares kemudian menambahkan, "Aku akan menjalankan rencanaku sekarang, dan yang harus kamu lakukan adalah bersiap-siap untuk menjadi prajurit kelas raja. Ketika itu terjadi, keluarga kita akan memiliki 2 prajurit kelas raja, dan bahkan prajurit kelas raja teratas akan menjadi bukan tandingan kita. Maka, rahasia akan menjadi milik kita." Bab 1475. Setelah mengatakan itu, Ares pergi. Begitu dia kembali ke kamarnya, Ares buru-buru menelepon. Dia berbicara kepada pihak lain sebagai Connor Black. "Jesse, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu?" Jesse adalah saudara dari Jeffrey, kepala dari Devil Punisher. Saudara-saudara berada di lini bisnis yang sama, tetapi Jeffrey adalah pemimpin kelompok pembunuh, sedangkan Jesse memimpin tim tentara bayaran. Kelompok tentara bayaran ini sebagian dikendalikan oleh negara mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menghancurkan ekonomi rahasia. The Devil Punisher tanpa ampun menyerang aset dan perusahaan rahasia di Amerika Serikat, menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi rahasia. Beberapa waktu lalu, ketika orang terkaya di rahasia, Matthew, melakukan ekspedisi dan mampir ke Amerika Serikat, tim Jesse menyergapnya. Setiap kali mereka menyebabkan kerusakan pada ekonomi rahasia, pemerintah Amerika Serikat diam-diam akan menghadiahi mereka dengan sejumlah besar uang. Ares ingin tim Jesse menjadi pembunuh iblis palsu, kambing hitam. Ada sedikit kebingungan dalam nada bicara Jesse. Jelas sekali dia mengira Connor sudah mati. "Connor Black, kukira kau tidak akan masih hidup." Ares menghela nafas. "Saya beruntung telah membangun koneksi di rahasia. Itu menyelamatkan hidup saya pada saat yang genting. Namun, saya tidak hanya bertahan hidup. Saya sekarang menjalani kehidupan yang baik dengan identitas baru." Jesse bertanya, "Apakah kamu menelepon hanya untuk membual?" Connor cepat-cepat menambahkan, "Tentu saja tidak. Kakakmu meninggal di rahasia, Jesse. Apa kau ingin membalas kematiannya? Kalau begitu, aku bisa membantumu." Jesse mencibir, "Maaf, tapi aku tidak tertarik. Jeff meninggal di rahasia karena dia terlalu tidak kompeten. Tidak ada balas dendam untuk dicari. Jika hanya itu yang ingin kau katakan, aku akan menutup telepon." Ares tercengang. Dia tidak menyangka saudara-saudaranya begitu jauh sehingga Jesse tidak cukup peduli untuk membalas kematian saudaranya. Awalnya, Ares bermaksud untuk memancing Jesse ke rahasia dengan kematian Jeff dan membunuhnya, tetapi sekarang sepertinya rencananya tidak akan berhasil. Tapi Ares tidak akan menyerah begitu saja. Tatapannya bergeser saat strategi baru muncul di kepalanya. "Jesse, tunggu," kata Ares. "Saya sebenarnya menelepon untuk membuat proposal bisnis." Jesse jauh lebih tertarik pada proposal bisnis daripada kematian saudaranya. Jesse terdengar geli. "Lanjutkan." Ares melanjutkan, "Saya mendengar bahwa Anda telah lama ingin membunuh Menteri Keuangan Rahasia, Tim Gunn, untuk memusnahkan ekonomi rahasia. Saya dapat membantu Anda dengan itu." Hah? Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Jesse. "Kamu akan membantuku membunuh Tim. Mengapa kamu melakukan itu? Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari kematian orang itu." Connor menghela napas. "Sejujurnya, kekuatan yang datang dengan identitas baruku dibatasi oleh Tim Gunn, dan aku tidak bisa naik ke puncak dengan dia di sekitar. Itu sebabnya aku ingin kamu membantuku membawanya keluar. Jangan khawatir. Aku akan membayarmu mahal untuk pekerjaanmu." Jesse tiba-tiba termotivasi. Dia tidak peduli dengan uang yang akan ditawarkan Connor kepadanya. Membunuh Menteri Keuangan Rahasia dan menghancurkan ekonomi negara akan menjadikan Jesse pahlawan Amerika Serikat. Namanya akan hidup selamanya. Jesse berkata dengan hati-hati, "Bagikan rencanamu denganku."